Nikahi secara Islam setelah punya anak kembali ke agama sebelumnya. Akhirnya setelah suaminya meninggal, keluarga kecil ini pun bersahadat. Eti Kusumawati, Bu Eti masuk Islam duluan, ibunda dari anak-anak. Nah, Bu Eti ini beliau, dan Bu Eti ini dari Kristen. Ini sekarang KTP-nya, oh masih Kristen KTP? Ya, belum ganti. Belum ganti. Saya tunggu anak-anak dulu. Nunggu anak-anak. Masuk Islam tahun berapa? Tahun ini. Belum lama bapaknya meninggal. Di mana? Di Mang Ujang. Di Mang Ujang di sana di kampung. Kan kalau di kampung kan nggak dapat sertifikat gitu ya. Iya, baik. Bu Eti, dulu dari gereja mana? Protestan. Okumene. Okumene. Gerejanya di Dalam Lanut. dalam Lanut. Iya. Bu Eti Kusumawati berarti suami sudah meninggal. Setelah meninggal Bu Eti masuk Islam. Bulan Juli masuk. Masya Allah. Nah ini ada 3 putri beliau di sini. Ada yang dari kecil ini namanya Mbak Jane atau Jane. Ya. Kemudian yang kanan ini adalah Mbak Joan. Ya, Joan. J semua. Iya. Yang Itu sebelah bapak. kanan. Oh, Bapaknya Juni. Pak Juni. Iya, Juni. Nah, ini saya lihat dulu. Namanya, oh ya Pak Juni Yusuf. Pak Juni Yusuf Lakunsing. Ya. Ah, gelar mana ini? Itu Palu. Palu setengah. Iya. Yang sebelah kanan. Ini adalah Mbak Jane. Jein. Jein, Mbak Jane. Ya. Paling kanan Mbak Jane, Jein ini SMA kelas 3. Kemudian yang tengah Mbak Joan itu SMP kelas 3. Kemudian yang paling kecil ini adalah Mbak Jane atau Jane, Jane. SD kelas berapa? TK. Sebenarnya dari bapaknya ada pun udah ingin hijrah ya. Ya. Cuman itu nggak dikasih sama bapak. Sampai berdebat ya, nggak dikasih. Akhirnya mungkin jalannya kali ya, bapaknya meninggal ya mereka ingin mempelajari gitu. Mereka juga percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu. Mereka teh ya kan mengakui bahwa Yesus itu nabi, cuman kan nggak bisa menentang keinginan bapaknya kan. Bapaknya keras sih. Mungkin udah jalannya ya anak-anak masuk Islam. Bapak Emang tahun berapa? tahun ini Tahun bulan Mei, Januari ini. bulan Mei. Dari bulan Mei tanggal 2 di sini di rumah sakit Rehan, Sakit. serangan jantung. Ya memang anak-anak udah lama ingin, saya juga ingin pindah teh udah lama, cuman namanya gimana ya, nggak nyaman lah. udah nggak nyaman di agama. Memang adik saya itu agak keras juga. Adik saya agak keras. Itu yang nomor bungsu, yang paling bungsu itu yang meninggal ini kan nomor 2. Saya, suaminya Ibu Eti ini. Terus nomor 3 itu masuk Islam duluan juga. Di mana, di daerah Tasik kalau nggak salah ya. Terus yang bungsu juga masuk Islam. Jadi adik-adik saya 3 itu udah masuk Islam duluan. Hanya ini ya bapaknya ini yang susah. Bapaknya ini sampai meninggalnya ya, aduh, saya juga menyayangkan gitu. Belum ada hidayah kali ya. Gitu. Kalau alhamdulillah adik-adik saya yang udah masuk Islam semua. Semua udah. Ya tinggal ini bapaknya ini aja ya, keburu meninggal. Berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Saya paling besar. 3 orang masuk Islam. Ya 2. 3 dengan saya 3.
Satu orang belum. Satu orang belum, keburu meninggal. Coba keras, orangnya paling keras. Nah sekarang juga anaknya itu susah, yang ini yang gede. Ya. Sebenarnya gini Pak, saya kan awalnya tuh dulu tuh kan Islam nih, menikah teh secara Islam dulu. Terus tahun 2008 saya kan diajak ke sini. Terus lahir ini 2009 saya teh disuruh pilih anak-anak atau enggak, jangan bawa anak-anak. Tuh dulu teh masih ada. Akhirnya ya ikutlah saya ke ini, ke mereka, tapi saya memang nggak nyaman di situ. Maksa. Terus saya sering pergi, udah sering kabur dulu juga. Terus rumah tangga juga udah nggak ini. Ya ancamannya anak-anak. Kalau saya tuh, saya ingin anak-anak selamat. Ya, tapi tuh. Berarti dulu Bapak menikah secara Islam. Masuk Islam hanya untuk Menikah. persyaratan untuk menikah. Ya ini mah nggak dibaptis, ini aja yang sama ini tuh. Dua. Yang 3. Sama yang pertama, yang laki. Ini mah nggak sempat karena kan biaya baptis di gereja tuh jor-joran Pak, 2,5 juta. Oh serius? Iya. Ada biaya, belum kita kasih makan kan. Ngasih makan pendeta, Ngasih makan orang-orang ininya. tamu jemaat. Iya. Jadi biaya baptis di gereja itu 2,5 juta. Ngasih makan konsumsi untuk para jemaat. Iya, itu Masuk Islam gratis. Bahkan dapat hadiah, dapat bingkisan. Karena mu'alaf itu masuk dalam kategori 8 aznaf. 8 aznaf itu orang muslim harus ikut bantu. Mu'alaf ada masalah, bantu. Mbak Jin SMA mana? SMA 2 Purwakarta. 2 Purwakarta. SMA Negeri 2 Purwakarta. Oke, Mbak Jin, ada paksaan dari mama masuk Islam? Enggak ada. Mama nyuruh? Enggak. Tapi Mbak Jin ini masuk Islam ini atas kesadaran hati, sudah ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ikhlas. Diri sendiri percaya aja. Apalagi kan lingkungan juga banyak orang-orang yang muslim. Jadi kayak terbawa ke mereka juga nyaman. Ya. Apa pendapat engkau tentang Yesus, Nak? Nabi kalau Nabi? ya. Dia bukan Tuhan? Kan Bukan. Ya. Misalnya nanti Mbak Jin masuk Islam, Mbak Jin tidak disebut pengkhianat Yesus? Tidak. tidak. Karena apa? Karena Yesus itu pengikut Allah juga. Oh, iya. Yesus itu pengikut Allah, Rasulullah. Ya. Dia Nabi Allah. Mbak Jon SMP berapa? SMP 1 Kalijati. Kalijati. sampai negeri. SMP Negeri 1 Kalijati. Kalijati. Baik. Mbak Joan gereja mana? Okumene. Okumene juga. Ya. Mbak Joan dipaksa sama mama. Mbak Joan masuk Islam ke sini ini masuk Islam. Mbak Joan ini atas dasar suruhan mama, ikhlas rela hati. Tadi yang jilbabin siapa? Aku. Sendiri. Sementara ini sekolah nggak pakai jilbab. Ya, habis ini masuk Islam pakai jilbab ya, Nak. Nanti kalau butuh misalnya keuangan untuk seragam sekolah, nggak apa-apa, sampaikan pada kita. Sekarang bagi engkau Yesus siapa? Nabi. Nabi. Dia bukan Tuhan ya. Yakin? Waktu diajarkan di sekolah-sekolah minggu, ikut sekolah minggu tidak? Ikut. Anak-anak ini teh jarang. Oh, sudah mulai. Cuman kalau nggak ada bapaknya aja. Oh, sejak dulu sudah mulai nggak percaya. Biasanya saudara kami Kristen kalau pakai Al-Quran itu nggak percaya karena dianggap bukan kitabnya, tidak dipercayai begitu. Tapi kalau pakai Alkitab, ini adalah kitab suci buat saudara kita Kristen. Cuman persoalannya adalah di dalam Alkitab ini tidak ada satupun bukti ayat
yang Yesus itu menerangkan secara jelas, lugas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun buat siapa saja, baik itu dari Kristen atau dari Katolik, dari Muslim, yang bisa berhasil menemukan satu ayat saja yang Yesus mengaku secara tegas, lugas, tanpa kata ambigu, tanpa kata ganti, aku adalah Yesus, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. 1 triliun. Di dalam Alkitab ini bagus isinya. Jadi buat saudara kita Kristen Katolik, tolong baca Alkitab ini secara lengkap, dibaca. Persoalannya sekarang saudara kita Kristen Katolik ini jarang baca Alkitab. Alkitabnya cuma dibawa begini saja, tidak dibaca. Kemudian di dalam gereja pendetanya promo juga, dibacanya waktu di gereja itu pun ayatnya pilih-pilih. Kalau dibaca semuanya secara lengkap, bagus ini Alkitab, mengungkap kebenaran siapa Yesus sesungguhnya, ciri-ciri Yesus itu siapa, dari mana dia sebagai Tuhan, tidak ada. Tata cara kehidupan Yesus itu ada di sini semuanya. Contoh nak, bisa buka Alkitab, masih bisa. Buka kitab Matius pasal 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sekarang Yesus kalau di Kristen itu siapa? Tuhan kan ya? Iya. Sekarang kata Yesus itu diganti Tuhan. Coba yang keras. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan. Logis tidak? Tuhan lapar? Juga. Kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit, dan di sana ia semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman itu satu malam atau banyak malam? Banyak malam. Banyak malam. Dan dia berdoa kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah. Allah. Dari ayat situ, apakah Yesus Tuhan? Bukan. Dia berdoa. Kalau di sini, kalau kita buka di kitab, ini kitab sucinya Pak Bambang Nursena, kitab suci Alkitabul Muqaddas berbahasa Arab. Kitab suci Bible berbahasa Arab dari Kristen Ortodoks yang dianggap sebagai Kristen paling kuno. Nah, ini kitab. Kalau di sini Lukas pasal 6 ayat 12 itu tercantum salatu lillah. Dia salat kepada Allah. Semalam-malaman dia salat kepada Allah. Bukan berdoa, tapi di sini itu salat. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu Allah. Tuhannya Yesus, Tuhannya kita semuanya, Tuhannya murid-murid Yesus, Tuhannya umatnya Yesus itu Allah. Ada di kitab Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yesus ditanya, Yesus, hukum terutama, hukum paling utama, hukum paling tinggi itu apa? Undang-undang paling tinggi itu apa? Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kata Yesus, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Ada di surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu, ahad. Kalau bahasa Hebrew itu echad. Misalnya shalom, shalom alaikum, gitu kan, assalamualaikum, atau shalom alaika, shalom alaika, assalamu alaika, gitu. Salam, keselamatan, semoga Allah berikan keselamatan untuk Anda, untuk engkau. Tandanya Yesus Tuhan, pasti di situ tertulis begini. Ditanya, Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Hukum terutama itu ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah Aku. Ada tidak ayat seperti itu bunyinya? Nggak ada. Terus umatnya menjawab,
di Markus pasal 12 ayat 32, coba. Lalu kata ahli Taurat itu Ya. kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia Esa. Dia Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain dia. Selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini Yesus bilang, murid-muridnya bilang. Terus mana lagi yang bisa kita percayai kalau bukan Yesus, kan begitu di situ. Sekarang buka nak. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus begitu. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu hidup akhirat, hidup untuk akhirat. Bahwa mereka semuanya ini mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus ini yang Engkau utus ya Allah. Itu kata Yesus. Berarti artinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus itu utusan Allah. Clear itu sudah. Alkitab ini menyimpan kebenaran, cuman jarang dibaca. Dan ayat-ayat seperti ini nggak pernah dibacakan di gereja, nggak berani. Masih banyak ayat-ayat yang seperti ini, masih banyak. Terakhir, saya minta Mbak Jian yang bacakan ini. Buka nah di situ, Nehemia pasalnya 8, ayatnya 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya, stop. Lihat saya nak. Ezra membuka kitab itu karena ia berdiri lebih tinggi daripada umat. Ketika Ezra membuka kitab, dia berdiri lebih tinggi, umatnya duduk. Ezra kira-kira menjadi sebagai apa di situ? Pendeta. Pengkhotbah. Iya. Ya, pengkhotbah dia. Dia sedang berkhutbah itu Ezra. Ezra adalah seorang nabi yang dihormati. Lanjut. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia membuka kitab itu, dia masih membuka kitab itu, dia mau menutup, mau selesai. Umat tiba-tiba bangkit berdiri. Itu kalau ada di Jumat itu ada khutbah Jumat di mimbar itu. Dia membuka kitab, dia berbicara di situ di depan jemaat. Kemudian tiba-tiba umat bangkit berdiri, itu namanya apa Pak Ahmad? Qomat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba qomat gitu, orang-orang berdiri. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Selesai, stop dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan Amin. sebutan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Kalau di bahasa Arab, Allah yang Maha Besar itu pernah dengar nggak apa sebutannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah yang Maha Besar. Ada suatu waktu menjawab di belakang itu jemaat itu, amin, amin. Aminnya ada dua karena jemaat di belakang itu banyak sekali. Ini menandakan bahwa di belakang itu ada banyak orang. Lanjut. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu mengangkat tangan. Setiap gerakan itu mengangkat tangan. Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Lalu berlutut dulu, rukuk begitu, dan bersujud Sampai hingga muka ini sampai ke tanah. Pertanyaan saya sekarang kepada Mbak Jian sama Mbak Joan. Ini Alkitab itu. Tentang tata cara peribadatan itu disebutkan di Alkitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Agama mana di atas hamparan muka bumi ini yang luas ini
Di bawah kolong langit ini ada satu agama yang tata cara beribadahnya seperti itu. Agama apa namanya? Islam. Islam. Coba itu ada baca lagi. Ya. Berlutut dan bersujud. Coba ulangi. Ya. Coba. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ada tulisan sampai ke tanah? Tidak ada agama lain di dunia ini yang kalau sujud sampai muka sampai ke tanah. Coba. Yahudi? Tidak. Kristen Ortodoks? Mereka sujud mukanya nggak sampai ke tanah, cuman gini aja. Karuniakanlah hal ini kepada kami ya Juru Selamat, dan kasihanlah kami. Ini Alkitab ini mengajarkan kebenaran. Tata cara peribadatan Nabi Rasul zaman dulu itu seperti itu. Dicontohkan oleh Alkitab secara detail sekali. Nabi Muhammad melanjutkan dan menyempurnakan risalah para nabi dan rasul. Diperintahkan oleh Allah. Tata cara peribadatan seperti itu Islam yang mengerjakan. Lalu Nabi Muhammad menyempurnakan. Di gereja ada sampai sujud? Enggak. Dan ini sudah siap bersyahadat? Sudah siap. Yang mensyahadatkan ini pamannya sendiri, Pak Ahmad. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, puji syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mulai detik ini, hari ini, agama engkau apa? Islam. Islam. Alhamdulillah.